Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitri Syarmila, NIM 265, saya dari kelas 6G. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu gaya gesek dengan dosen pengampu yaitu Bu Ade Sintia Pritasari SPD MPD. Adapun di sini urutan yang saya lakukan untuk praktikum gaya gesek. Yang pertama, saya di sini akan memaparkan materi praktikum, dan yang kedua yaitu ada tujuan praktikum, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada cara kerja atau langkah-langkah saat melakukan praktikum, dan yang kelima ada proses praktikum, dan yang keenam ada hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Kita memasuki materi yang pertama yaitu materi praktikum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gaya gesek terlebih dahulu. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Lah, pada gaya ini itu terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Pada gaya gesek ini ada dua permukaan benda. Yang pertama yaitu permukaan kasar dan permukaan halus. Yang kedua yaitu ada tujuan praktikum. Pada tujuan praktikum ini yang pertama ada untuk mengetahui macam-macam gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, dan gaya sebagainya. Namun di sini saya akan mengutamakan gaya gesek. Yang kedua yaitu untuk mempraktikkan gaya gesek. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu untuk membedakan gaya gesek antara permukaan kasar dan permukaan halus. Yang ketiga di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum gaya gesek. Yang pertama ada meja, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada buku, yang keempat ada telapak tangan, dan yang kelima ada amplas, dan yang keenam ada roda sepeda. Adapun foto atau gambar yang saya gunakan untuk melakukan alat dan bahan pada praktikum sebagai berikut. Bisa dilihat di foto sudah ada penghapus, meja, buku tulis, telapak tangan, dan amplas. Adapun juga sepeda yang melaju di aspal. Dan yang keempat ada cara kerja atau langkah-langkah saat kita melakukan praktikum. Di sini cara kerjanya yaitu yang pertama, percobaan pertama atau ke-1 yaitu benda meja digesekkan dengan lantai, maka akan terjadi gesekan. Lah, hasilnya nanti kalian bisa langsung tulis di hasil dan pembahasan. Yang kedua yaitu ada percobaan kedua antara penghapus yang digesekkan ke buku, maka akan mengetahui hasilnya kan. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan juga. Dan yang ketiga ada percobaan antara telapak tangan keduanya ini digesekkan. Lah, saat digesekkan pasti memperoleh hasil antara permukaan kasar atau permukaan halus. Nah, itu nanti akan dicantumkan dalam hasil dan pembahasan. Yang keempat yaitu ada percobaan amplas dengan tembok. Kita mengamplas tembok itu akan mendapatkan gaya gesek antara permukaan halus atau permukaan kasar yang Anda akan kerjakan di hasil dan pembahasan nanti. Dan yang kelima yaitu ada roda sepeda melaju di jalan atau di aspal. Nah, saat kita mengayuh sepeda, otomatis kita akan melakukan gaya gesek pada roda sepeda itu. Nah, pada saat itu kita bisa mengetahui ada permukaan kasar atau permukaan halus pada gesekan tersebut. Yang kelima, di sini saya akan melakukan proses praktikum. Untuk lebih lanjutnya, silakan menonton video di slide selanjutnya. Kita memasuki percobaan yang pertama yaitu meja dengan lantai.
Memasuki percobaan yang kedua, yaitu antara penghapus dengan buku tulis, yang dimana sudah ada tulisan yang salah sehingga kita melakukan gaya gesekan. Dan percobaan ketiga sudah ada telapak tangan yang kita lakukan dengan digesekkan sehingga terjadi permukaan apa, ayo. Yang keempat sudah ada antara amplas dengan tembok. Dan yang terakhir sudah ada percobaan roda sepeda dengan jalan. Nah, setelah kita melakukan proses praktikum tadi, kita langsung saja memasuki ke hasil dan pembahasan. Sudah ada 5 tabel yang dimana sudah menyantumkan dari beberapa praktikum kita tadi. Yang pertama, kita sudah melakukan meja dengan lantai yang sudah digesekkan tadi. Itu terjadi kayak gesekan, otomatis kita langsung mengklik kata iya. Kita tulis aja kata iya. Kemudian itu terjadi permukaan kasar atau permukaan halus. Terjadi permukaan halus kan, kita langsung centangkan permukaan halus. Alasannya apa? Alasannya bisa kalian tulis di situ. Alasannya itu karena permukaannya lantai itu licin sehingga menghasilkan permukaan halus. Terus yang kedua ada penghapus dengan buku. Terjadi kayak gesek atau tidak? Tadi sudah dilakukan loh ya. Otomatis kita bisa melihatnya, yaitu terjadi kayak gesek. Berarti jawabannya iya. Permukaan halus atau permukaan kasar? Kita jawab permukaan halus. Karena apa? Karena buku yang kita gunakan itu halus dan licin sehingga waktu kita menggosokkan penghapus ke buku itu langsung cepat ada faktor kayak gesek tersebut. Yang ketiga yaitu menggesekkan telapak tangan. Saat kita menggesekkan telapak tangan ini terjadi kayak gesekan, otomatis kita tulis iya, terjadi kayak gesek, yaitu permukaan kasar. Kenapa? Karena saat kita melakukan kayak gesek seperti ini, otomatis tangan kita lama-kelamaan akan kasar dan lama-kelamaan akan cepat panas sehingga termasuk ke dalam permukaan kasar. Kita centang ke permukaan kasar. Dan yang keempat ada amplas dengan tembok. Saat kita mengamplas tembok tadi sudah mengetahui kan hasilnya apa, terjadi gaya gesek. Ditulis saja iya. Terjadi permukaan kasar atau permukaan halus? Terjadi pada permukaan kasar. Karena apa? Tembok yang kita melihat tadi itu kan bentuknya dari tanah sehingga dari pasir sehingga kan kasar, otomatis bersifat kasar yang menghasilkan bunyi keras. Nah, itu termasuk ke dalam permukaan kasar. Beda lagi nanti kalau misalnya mengamplasnya di yang halus, maka akan menghasilkan permukaan yang halus juga. Yang kelima ada roda sepeda dengan aspal. Sudah kita melakukan praktikum tadi yang terjadi gaya gesek, maka jawabannya di sini iya, terjadi gaya gesek. Pada permukaan halus atau permukaan kasar? Jawabannya permukaan kasar. Karena apa? Karena kita kembali lagi seperti tembok tadi, sepeda itu kan memang halus, tapi permukaannya aspal atau pavling itu kan kasar. Otomatis halus tadi banyak itu terkena dengan tanah, itu menjadi permukaan yang kasar yang akan menghasilkan suara. Lanjut kita ke simpulan. Simpulan yang kita ambil dari proses praktikum kali ini yaitu gaya gesek bisa dilakukan oleh dua benda yang saling bergesekan atau bersentuhan dengan arah lawan, sehingga kita dapat memperoleh dari peristiwa itu antara permukaan kasar dan permukaan halus, yang dimana sudah tercantumkan, yang sudah kita lakukan praktikum dengan beberapa alat dan bahan tadi yang sudah kita lakukan. Mungkin sekian dari
proses praktikum kali ini, yaitu gaya gesek. Semoga kalian bisa bermanfaat, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa melakukan aktivitas atau praktikum gaya gesek yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.